Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Noviada Kuartawati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya sebagai dosen S1 Fisioterapi di Stikes Telogorjo yang bertransformasi menjadi Universitas Telogorjo Semarang. Dalam hal ini saya banyak sekali pembelajaran atau yang saya ajarkan diantaranya adalah manajemen pelayanan fisioterapi di semester 4 dengan SKS 2 dengan kode FT 406. Program studi S1 fisioterapi untuk manajemen pelayanan fisioterapi ini dengan capaian pembelajaran lulusan menguasai konsep teoritis, teknik penyuluhan kesehatan berkaitan dengan promotif dan preventif yang berkaitan dengan gerak dan fungsi, serta menguasai fungsi teoritis pengetahuan aktual tentang sistem informasi pelayanan kesehatan dan fisioterapi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menguasai konsep, prinsip, dan manajemen dasar dalam pelayanan fisioterapi serta menguasai pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi di bidang kesehatan yang sesuai dengan rumah sakit dan klinik. Sub CPMK-nya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar, teoretik, dan definisi manajemen pelayanan fisioterapi, prinsip-prinsip pengembangan brand image sebagai strategi pemasaran pelayanan fisioterapi, manajemen pemasaran fisioterapi di rumah sakit pemerintah, swasta, dan klinik, serta manajemen sumber daya fisioterapi di rumah sakit pemerintah, swasta, dan klinik, SOP fisioterapi di rumah sakit pemerintah, swasta, dan klinik, manajemen akuntansi keuangan dan pembiayaan di rumah sakit pemerintah, swasta, dan klinik, perencanaan program anggaran rumah sakit pemerintah, swasta, dan klinik, perencanaan produk dan harga pelayanan di rumah sakit swasta dan klinik, prinsip asuransi di bidang pelayanan kesehatan, prinsip pembiayaan BPJS, standar sertifikasi rumah sakit umum, swasta, dan klinik. Rencana pembelajaran semester ini dengan deskripsi mata kuliah pelayanan fisioterapi merupakan suatu proses yang mengatur pelayanan kesehatan terhadap pasien atau klien antara individu maupun kelompok untuk memaksimalkan potensi gerak dan meminimalkan kesenjangan antara gerak dan fungsional pada dimensi pelayanan, mengembangkan, memelihara, dan memenuhi gerak sepanjang daur kehidupan. Manajemen pelayanan fisioterapi dikelompokkan menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerak pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian. Manajemen pelayanan fisioterapi juga memiliki ekonomi yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat dalam lingkup asuhan fisioterapi. Manajemen pelayanan fisioterapi juga memperoleh secara teoretik dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang pengembangan brand image, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya fisioterapi, standar operasional penanganan SOP, manajemen akuntansi, perencanaan program, perancangan produk, prinsip pembiayaan BPJS, standar sertifikasi sebagai aspek pendukung keilmuan mata kuliah tersebut. Dalam pembelajaran, media yang dibutuhkan adalah PPT, video, serta diskusi juga. Kita ada diskusi juga dengan bobot penilaian 7%, sampai akhir adalah 100%. Jadi total bobot penilaiannya adalah 100% untuk semua mata kuliah yang diajarkan. Buku referensinya adalah Uday Kumar P 2011 dari Fisioterapi India. Yang kedua, Cikon CD 2007 juga Pharmaceutical in Rehabilitation New York. Keputusan Menkes RI nomor 328 Menkes SK 8/2013. Sumber belajar PowerPoint dan video. Mahasiswa akan diberikan tugas-tugas baik diskusi maupun kuis serta keaktifan mahasiswa dalam pemberdayaan atau berdiskusi dengan pembelajaran dan mendapatkan poin tambahan dalam tugas. Penilaian akhir harian 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Demikian untuk rencana pembelajaran semester S1 Fisioterapi untuk manajemen pelayanan fisioterapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua, mbak-mbak semua.
Alhamdulillah. Kali ini sesuai dengan RPS kita akan mempelajari bagaimana memahami asuransi kesehatan itu ya. Asuransi kesehatan adalah bentuk perlindungan finansial. Siapa sih yang pengen sakit? Nggak ada ya yang pengen sakit ya? Nggak ada, pengen sehat semua ya. Lah definisinya apa sih untuk asuransi kesehatan ini? Asuransi kesehatan adalah kontrak antara perusahaan asuransi dengan pasien. Berarti dengan setiap manusia. Orang kalau sudah punya asuransi kesehatan rasanya safety. Tahu ya safety ya? Aman, ayem ya kan, untuk melindungi diri kita dari beban finansial. Bayangin kalau setiap sakit di rumah sakit dengan biaya puluhan juta ya kan, tapi kalau kita punya asuransi itu tidak perlu membayar, seandainya membayar pun tidak banyak, jadi kayak kita kayak cicilan ya. Ya, terus jenis asuransi itu apa? Ada asuransi pemerintah, kesehatan swasta, corporate, mikro ya. Jadi kalau pemerintah itu apa? Tahu namanya? BPJS, ya betul. Asuransi kesehatan pemerintah itu adalah BPJS. Memang BPJS ada plafonnya, tapi dia asuransi pemerintah yang bayarnya satu murah dan kedua mengcover rawat jalan ya. Kalau asuransi swasta, contohnya asuransi swasta itu memang bayarnya setahun sekali dan tentunya lebih mahal daripada BPJS, dan dia nggak bisa mengcover rawat jalan, hanya rawat inap aja. Kalau corporate ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan ya. Manfaatnya apa sih? Lah ini tadi untuk biaya rawat inap, konsultasi dokter, obat-obatan, layanan darurat, semua asuransi layanan darurat pasti ditanggung. Tetapi obat-obatannya kalau BPJS pakainya apa? Obat apa? Formularium DPHO itu ya, pakainya itu ya. Kalau rawat inap juga ada kelasnya, sekarang ada kelas bangsal, kelas 1 ya, kelas 1 isi 2 orang seperti itu. Cara kerjanya pun juga pertama kali pasti kita harus bayar premi ya. Kalau nggak bayar asuransi kan pasti nggak bisa mengikut sertakan. Masa tunggu 14 sampai 30 hari. Kalau swasta itu bisa sampai 1 tahun baru dia boleh operasi. Karena apa? Karena tiba-tiba katakanlah hernia, langsung ikut langsung operasi, asuransinya nggak mau, kecuali kalau dalam kondisi darurat ya. Klaim perawatan itu juga bisa dan penggantian biaya-biaya asuransi tersebut. Nih, jadi premi itu adalah jumlah uang ya yang dibayarkan kepada asuransi. Terus kalau apa namanya? Ini ada kok asuransi masa tunggu lah, ini ada masa tunggunya, terus macam-macam ini ya. Jadi harus benar-benar menunggu, baru boleh kalau yang swasta ya. Kalau BPJS boleh saat ini juga ikut, saat ini juga bisa. Ya berlindung ya, harus bagaimana sih langkah-langkahnya kalau mau ikut asuransi ini yang swasta ya. Tentukan anggarannya, konsultasi dengan agennya, isi formulir. Anggaranku 500.000, berarti 500.000 itu aku setiap bulan misalnya gitu. Berarti ikutlah yang untuk kamar kelas 3, kelas 2 misalnya gitu, sesuaikan dengan kelasnya ya. Ini perlindungan kalau swasta lebih luas, perlindungannya lebih luas. Bisa kalau semakin tinggi preminya semakin fasilitasnya semakin bagus. Bisa juga sampai ke luar negeri ya, preminya lebih tinggi tapi prioritas layanannya tetap prioritas, boleh itu. Terus asuransi berdasarkan cakupan, ada rawat inap, rawat jalan, penyakit kritis, asuransi komprehensif dan lain-lainnya ya, banyak ya di sini. Terus ada asuransi keluarga, kelompok, individual, serta asuransi lansia. Ternyata lansia itu ikut asuransi lebih mahal. Karena apa? Semakin tua semakin mahal ya. Jadi kalau mau ikut asuransi yang muda-muda gini. Jenisnya apa? Ada asuransi tadi ya, pemerintah, swasta, dan korporasi tadi sudah ada, pembayaran premi. Lah klaimnya, kalau klaim BPJS hanya memberikan kartu kepada rumah sakit, nanti rumah sakit yang akan memberikan tagihan kepada BPJS. Kalau swasta tergantung ikutsertaan kita. Kalau perusahaan biasanya ditagihkan ke perusahaan, tetapi kalau pribadi biasanya akan rembes. Jadi membayar dulu, nanti kita klaim kepada asuransi terkait ya.
Ini biaya preminya tinggi kalau asuransi swasta ya, terbatasan cakupan kesadaran masyarakatnya masih rendah, sehingga perlu edukasi tentang apa sih asuransi. Sebenarnya bermanfaat juga sih asuransi itu ya, karena banyak lah ini perlindungan finansial ya. Jadi kita jadi ayem kalau ada apa-apa, udah ada asuransi gitu ya. Terus akses layanan medisnya ada juga, jadi dia bisa konsultasi secara online. Pencegahan penyakitnya juga ada ya, ada di sini. Prosedurnya juga harus dokumennya harus komplit ya. Ada yang prosedur klaimnya juga mungkin kenapa kalau di rumah sakit itu kok mesti lama ya pulangnya ya, karena itu tadi mereka punya plafon masing-masing. Jadi katakanlah si A sakit, plafonnya 2 juta, ternyata dia sudah dipakai sebulan yang lalu 1 juta, berarti masih juta. Lah ini menunggu klaim-klaim asuransinya, dari asuransinya itu rumah sakit menunggu klaimnya tersebut, jadi nggak bisa langsung pulang ya. Batas waktunya klaim itu juga terbatas ya. Penyakitnya juga enggak semua di cover. Jadi kalau penyakit kronis, penyakit kritis, kesehatan mental itu penyakit-penyakit yang dicakup. Jadi misalnya sekarang BPJS pun lewat UGD tidak bisa langsung di cover ya. Jadi dia benar-benar harus sesuai dengan kriteria UGD itu apa aja sih gitulah. Itu nanti ada di kriteria UGD-nya ya. Ya, ini kayak penyakit menular, flu, campak, salah satu penyakit namanya penyakitnya demam berdarah ini bisa. Kalau ini kan bukan operasi, jadi misalnya ikut asuransi hari ini, besok ternyata kita amit-amit sakit demam berdarah ya. Nah, sakit demam berdarah ini boleh masuk, asuransinya mau. Tapi kalau operasi itu asuransinya nggak mau, harus nunggu 1 tahun dulu. Nih luka dan cedera ringan itu luka ringan, cedera kepala, luka bakar, seperti itu. Penyakit kronis lah ini yang nggak mau pastinya ya. Penyakit jantung, kanker, diabetes ini biasanya malah justru di cover oleh BPJS ya. Kalau asuransi swasta harus menunggu 1 tahun. Nih perawatan kesehatan ini juga kurang diterima untuk asuransi. Ada akupuntur, pijat terapi, homeopati ya. Ini hanya untuk perlindungan luas, fleksibilitas rumah sakit serta biaya perawatan akan terjamin asuransi rawat inap. Kalau rawat jalan hanya nih yang mahal nih perawatan gigi. Tidak semua asuransi mau ada perawatan gigi. Mereka biasanya menolak karena perawatan gigi itu yang paling mahal, betul. Nih keluarga, lindungi keluarga, manfaat perawatan rutin, perlindungan fleksibel ini. Kalau kita sehat tuh luar biasa ya, karena sehat itu mahal, betul. Ini yang perorangan nih, yang tadi saya bilang rembes, harus rembes. Jadi kita bayar dulu, setelah itu baru diganti sama asuransi tersebut. Ini kalau yang untuk karyawan, kalau karyawan kan biasanya yang bayar perusahaan ya, untuk perlindungan kecelakaan, manfaat pekerja, perlindungan komprehensif itu yang bayar semua perusahaan. Ini BPJS ya, terus ya. Mungkin dari saya cukup itu untuk mengetahui bagaimana asuransi itu. Mungkin nanti Mbak-mbak ada tugas ya, ada tugas. Coba dicatat, nanti dikumpulkan hari ini ke saya bagaimana kalau Mbak-mbak ini ikut asuransi kesehatan, apakah akan memilih asuransi yang mana, terus manfaatnya apa dan sebagainya, coba strateginya gimana, kemampuan anggarannya berapa gitu ya. Nanti dikumpulkan ke email saya nana.noviada.stikeslogerjo.ac.id ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya tunggu tugas-tugasnya nanti sore ya di email saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.